Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai malam ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan, tiada mulut hati kami mengucap syukur dan limpah
dengan nyanyian, pujian, syukur kepadamu. Biarlah hidup kami menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Dalam pujian penyembahan doa kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya, sekelilingnya. Serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu. Pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu, pada waktu senja haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu mempersembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran atau korban sajian, juga korban curahan. Janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kali ini Tuhan memberikan aturan menyangkut pembuatan mezbah pembakaran ukupan. Apa itu mezbah pembakaran ukupan? Mezbah yang dibuat menjadi tempat untuk membakar kemenyan, rempah-rempah, semacam dupa yang membawa bau-bauan yang harum, asap yang harum bagi Tuhan. Mezbah itu harus memiliki tanduk-tanduk pada keempat sudutnya sebagai lambang perlindungan dan kekuatan Tuhan. Dan terbuat dari kayu penaga yang dilapisi emas. Banyak penafsir menyatakan ini menunjukkan kemanusiaan dan keilahian Kristus. Kayu penaga kemanusiaan Kristus, emas keilahian Kristus berpadu. Mezbah harus diletakkan di ruang kudus di depan tabir ruang Maha Kudus, tempat kehadiran Allah di tengah umatnya. Imam besar akan mewakili umat mempersembahkan kurban dan ukupan kepada Allah. Di atas mezbah itu, Imam Harun harus mewakili umat Allah menyalakan api dan membakar ukupan pagi dan petang. Ini sebagai lambang doa, pujian, dan penyembahan umat kepada Allah. Mazmur 141 ayat 2 mengatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Bau harum semerbak yang ditimbulkan dari ukupan yang dibakar terus membumbung dan memenuhi ruangan kudus, menandakan doa, pujian, dan penyembahan yang dinaikkan kepada Allah, dan Allah akan mencium bau harum itu
mendengar doa-doa, menerima pujian, penyembahan, dan syukur umat Tuhan. Selain daripada itu, setiap tahun harus diadakan pendamaian terhadap mezbah itu dengan darah kurban penghapus dosa. Hal ini melambangkan bahwa umat Israel hanya bisa menghampiri Allah atas dasar penebusan dan pendamaian Allah. Bapak Ibu, demikianlah dasar karya penebusan dan pendamaian Kristus. Disalib satu kali untuk selama-lamanya. Sekali, tidak perlu diulang-ulang, karena Kristus, anak domba sempurna, anak domba Allah. Kalau di perjanjian lama, Imam Harun setahun sekali harus mengulang. Tapi korban Kristus sempurna, sekali untuk selamanya. Orang yang percaya dapat menghampiri Tuhan secara langsung tanpa harus melalui perantara imam untuk menyampaikan doa pujian penyembahnya, untuk peroleh perlindungan dari Tuhan. Maka marilah kita mensyukuri karya ini, memanfaatkannya untuk datang setiap hari kepada Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan kita. Dengan penuh kesungguhan dan kemurnian hati, maka Tuhan akan bertata. Ia akan menjawab doa-doa kita dan menerima syukur melalui pujian penyembahan yang kita naikkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Berkat firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami untuk setiap hari menaikkan doa, pujian, penyembahan kami sebagai ukupan yang harum, dupa yang harum, wangi-wangian bagi Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Kami datang memuji menyembah-Mu, berdoa di dalam karya penebusan Kristus di kayu salib, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau mendengar doa kami, memberi jawaban, dan menerima ucapan syukur, pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Engkau bersuka atas kami umat-Mu. Kau menyatakan kasih, kuasa, kebenaran firman-Mu yang menuntun kami hari lepas hari. Demikian hari ini kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Mulut kami, nafas kami memuliakan-Mu, mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini langkah hidup kami memuliakan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berkati umat-Mu Tuhan, usaha pekerjaan umat-Mu. Berkati tangan kami, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, meraih berkat Tuhan, setia dalam menerima berkat-Mu melalui pekerjaan kami. Yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Bukakan pekerjaan bagi setiap umat-Mu. Bukakan tender-tender, kesempatan untuk meraih berkat-Mu Tuhan. Lancarkan, dan berkat itu memuliakan Engkau. Karena kami juga memakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur kepada Tuhan. Dan juga berkati setiap rumah tangga umat Tuhan. Jauhkan dari segala perceraian, perpecahan. Satukan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Suami istri, orang tua anak dalam kasih Tuhan. Kasih yang agape, kasih yang ilahi, mengikat kami satu dengan yang lain. Dan itu memancar dalam sukacita kebahagiaan berumah tangga, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati anak cucu kami, masa depan mereka. Seperti janji-Mu Tuhan, anak cucu kami tidak akan berkekurangan, tidak akan meminta-minta, bahkan memberi pinjaman, menjadi pengaruh bagi banyak orang, perkasa di bumi. Nama Tuhan dimuliakan melalui keturunan kami. Berkati mereka Tuhan. Pimpin tingkah laku hidup mereka, tutur kata, sikap perbuatan. Biarlah sejak dari muda memuliakan Tuhan. Sebagai anak-anak
generasilah yang kau titipkan bagi hamba-hambamu. Terpuji namamu Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan diri dan hidup kami berjalan bersama dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.